Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bonjour. Perkenalkan, nama saya Marta Gloria. nama saya Armelia Velawati. Saya Benedikta Eleanora. Nama saya Muhammad Zulfi Rehan. Selamat menyaksikan. Teman-teman, coba kita bayangin dulu sebentar. Gimana kalau setelah lulus SMA atau kuliah, seluruh pemuda di Indonesia harus ikut pelatihan militer selama beberapa bulan? Setiap hari kita harus bangun pagi, latihan fisik, belajar disiplin, dan mungkin juga kita harus belajar cara menghadapi situasi darurat. Menurut kalian, akankah itu menjadi pengalaman yang bagus atau justru malah bikin semakin banyak orang kaget? Jadi, di sini kami ingin membahas satu ide menarik, yaitu bagaimana kalau Indonesia menerapkan wajib militer. Di beberapa negara, sistem ini sebenarnya sudah biasa. Kita ambil contoh dari Korea Selatan dan Israel. Banyak pemuda yang memang mewajibkan mengikuti pelatihan militer sebagai bagian dari kewajiban negaranya. Sementara di Indonesia sendiri, sebenarnya setiap warga negara sudah punya kewajiban untuk ikut membela negara. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Tapi sampai sekarang sistem militer di Indonesia masih bersifat sukarela. Nah, dari situ muncul pertanyaan, bagaimana kalau suatu hari di Indonesia benar-benar menerapkan wajib militer? Nah, selanjutnya ini, kalau kita mendengar kata wajib militer, pasti yang pertama kita pikirkan itu kayak latihan beban yang berat, aturan yang ketat, gak bebas, segala macam, ini itu gitu kan. Tetapi di sini program ini menurut kami itu sangat penting bagi generasi muda. Salah satu contohnya itu kita itu bisa belajar disiplin, belajar kerja sama dalam tim, dan juga kita bisa menjadi orang yang lebih tanggung jawab gitu. Selain itu kita tahu kalau Indonesia ini cukup sering mengalami bencana alam, misalnya banjir, gempa bumi, dan juga letusan gunung berapi. Yang dimana kalau generasi muda punya pelatihan dasar tentang pertolongan pertama, itu bisa sangat membantu masyarakat dalam bencana alam. Jadi dalam ide ini, wajib militer itu bukan cuma soal pertahanan negara aja, tapi juga soal membentuk karakter kita sebagai generasi muda. Nah, tentu saja jika ide wajib militer ini diterapkan di Indonesia, pelaksanaannya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berlaku. Misalnya pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, artinya setiap peserta wajib diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi pelaksanaannya atau jadwal kegiatannya harus menyesuaikan sehingga semua orang dapat menjalankan kewajiban agamanya dengan baik. Lalu kemudian pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam program ini semua peserta harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi baik dari suku, agama, atau latar belakang ekonomi. Program wajib militer ini juga mendukung sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, karena pasti pada program ini semua pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan menjalani pelatihan bersama. Hal ini bisa memperkuat rasa kebersamaan serta menumbuhkan rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti wajib militer tentu harus melalui proses pembahasan dan keputusan yang demokratis, yang artinya pemerintah dan wakil rakyat perlu mempertimbangkan berbagai pendapat dari masyarakat sebelum kebijakan ini direalisasikan. Dan yang terakhir sesuai dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan program ini juga harus dilakukan secara adil bagi semua pemuda di Indonesia. Artinya kesempatan mengikuti program, fasilitas pelatihan, serta manfaat yang diberikan harus dirasakan secara merata oleh seluruh peserta. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ide ini, itu pasti ada sisi positif dan juga tantangannya. Untuk dari segi positifnya, program wajib militer itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kesadaran kita dan persiapan kita untuk pertahanan negara. Selain itu, generasi muda seperti kita juga bisa belajar disiplin dan mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih besar. Tapi di sisi lain, ada juga nih beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita menjalankan program ini, yaitu
kemungkinan program ini itu bisa mengganggu pendidikan kita dan juga kinerja kita dan pekerjaan kita sebagai generasi muda. Jadi kesimpulannya adalah ide wajib militer di Indonesia ini memang menarik untuk dibahas, tapi program ini bisa memberikan beberapa manfaat dan juga penerapannya perlu dipertimbangkan dengan matang. Sebelum kami mengakhiri video ini, kami mau nanya sama kalian, menurut kalian apakah program ini cocok nggak kira-kira kalau diterapkan di Indonesia? Sekian dari video kami. Terima kasih. Bye bye. See you.